Wah wah wah, wahai pengikut sekte Dewa Rengku, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Saya yakin film kali ini adalah film yang kalian tunggu-tunggu. Film ini berjudul Badland Hunters, dibintangi oleh Don Lee, yang kita kenal tidak pernah gagal menyajikan adegan-adegan menegangkan. Film ini langsung diawali dengan sebuah gempa mengerikan yang belum pernah terjadi di sepanjang zaman, yang mana peradaban manusia di kala itu sudah benar-benar hancur. Sebab kejadian mengerikan ini diistilahkan dengan post-apokaliptik atau kejadian-kejadian bencana besar yang terjadi sebelum kiamat datang. Beberapa tahun kemudian kita diperkenalkan dengan pemuda berkelamin burung bernama Jiwan yang sedang memburu seekor buaya dengan busur panah, yang ketika ia mengira buaya tersebut sudah modar, ternyata ini yang terjadi. Dan inilah Don Lee. Dia merupakan sahabat baiknya Jiwan yang hanya dengan bermodalkan sebilah parang ia sudah mampu membuat buaya tersebut modar. Putar dulu intronya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Don Lee merupakan seorang pedagang daging hasil buruannya, yang mana daging-daging yang ia jual kebanyakan adalah daging buaya. Sedangkan uang, emas, permata sudah tidak ada lagi harganya di zaman ini, sehingga transaksi jual beli kembali lagi dengan sistem barter. Gadis ini bernama Sunna. Ia sedang bersama neneknya mencari air bersih untuk diminum dengan cara disaring terlebih dahulu. Sebab memang air bersih sudah benar-benar langka akibat bencana yang terjadi beberapa tahun silam. Lalu setelah itu datang sebuah mobil komplotan polisi gadungan yang kerap kali mendatangi lokasi ini untuk mengambil paksa wanita dan dibawa ke markas mereka. Lalu Bambang yang ingin mencoba melindungi para warga harus mengalami penyiksaan yang cukup mengerikan. Melihat Sunna yang masih aduhai cantik, mereka pun dengan penuh semangat memaksa ingin membawanya. Tetapi si Jiwan yang sedari awal sudah menahan emosi pun terpancing untuk menyelamatkan gadis idamannya ini. Tetapi sebab jumlah mereka yang cukup banyak membuat si Jiwan tidak bisa mengalahkan mereka. Dengan gagahnya si Don Lee pun turun tangan. Niat awalnya hanya untuk sekedar memisahkan, tetapi sebab para polisi gadungan terus menyerang, beliau pun akhirnya mengeluarkan satu jotosan yang membuat mereka terkapar-kapar. Don Lee pun akhirnya terpaksa melepaskan mereka, sebab salah satu dari mereka menjawab bahwa ia melakukan hal ini disuruh oleh atasannya yang bernama Tiger. Yah, Tiger, orang yang pernah dikenal oleh si Don Lee, sehingga sebelum mereka pergi si Don Lee menitipkan salam untuk bosnya tersebut. Namsan. हर कोई थोड़ी ना जा सकता है वहां पर। Sesaat setelah itu, ketika Don Lee dan Jiwan ingin kembali berburu, tidak sengaja melihat Sunna dan neneknya dihampiri oleh seseorang yang mengaku sebagai sukarelawan. Yang mana salah satu dari mereka yang berprofesi sebagai guru ini menjelaskan bahwa mereka memiliki tempat belajar khusus bagi anak-anak dan remaja demi melindungi generasi penerus manusia di zaman yang akan datang. Sebab penjelasan dari guru ini tampak meyakinkan, maka Sunna dan neneknya pun mau ikut mereka tanpa sedikit pun keraguan. थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो हमें निकलना होगा। 1 मिनट दादी, मैं अभी आई। Tepat di malam harinya, Sunna berangkat menuju ke tempat tersebut, namun ia tidak pergi sendirian, melainkan ditemani kakek neneknya. Ada juga Mei, gadis remaja yang umurnya sama dengan Sunna. Nah, saat di pertengahan jalan, kakek neneknya Sunna terpaksa harus dibawa ke klinik kesehatan sebab mengalami kram, asam aurat, encok, pegelinu sebab terlalu jauh berjalan. Dalam artian, Sunna dan Mei harus berpisah untuk sementara waktu dengan kakek neneknya. Ternyata si sukarelawan ini bukan kelompok orang-orang yang benar-benar baik. Setelah kita sajikan sebuah adegan mengerikan di mana kakek neneknya Sunna bukan dibawa ke klinik kesehatan, melainkan dilempar ke jurang.
Adegan ini pun secara tidak sengaja disaksikan oleh Donli dan Jiwan yang masih muter-muter berburu buaya, sehingga mau tidak mau mereka pun berusaha memberikan pelajaran. इंसान है कि भूत? Namun ketika Donli tidak mampu melumpuhkan mereka dengan beberapa kali menjotos kepalanya, ia baru menyadari bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul seorang wanita yang membantu si Donli dan si Jiwan, sehingga dengan mudah mengalahkan para pasukan sukarelawan dengan cara memenggal kepalanya. Sementara Suna yang belum mengetahui bahwa kakek neneknya sudah meninggal, ia pun terlihat sangat gembira sekali tatkala sudah sampai di apartemen. Yang mana di apartemen ini tersedia banyak air bersih melimpah, sehingga Suna bisa sepuasnya menggunakan air tersebut untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. जिस तरह वो Ya, sedangkan Donli dan Jiwan kini menghampiri sosok wanita tersebut yang ternyata memiliki nama Mia. Mia mengaku bahwa dirinya adalah mantan prajurit khusus, yang mana dua anggota yang mengaku sebagai sukarelawan adalah mantan anak buahnya. Sedangkan wanita yang mengaku sebagai guru tidak juga baik seperti yang Donli lihat. Dan gedung apartemen yang diceritakan sebagai penampungan generasi penerus masa depan tidaklah benar-benar seperti itu. Tetapi apartemen tersebut merupakan tempat orang-orang yang jahat dan serakah. अब क्या तुझे गारंटी कार्ड बनवा कर दूं? Mia juga menjelaskan bahwa pasca bencana alam terjadi, ia dan temannya bernama Kwon mencoba mencari dan mengumpulkan manusia yang selamat dari bencana alam tersebut. Tapi secara tidak sengaja ia menemukan sebuah gedung apartemen yang masih berdiri dan layak untuk dihuni. Tapi setelah beberapa minggu kemudian muncul sosok dokter bernama Yan Jisoo yang digadang-gadang akan membantu korban bencana alam. Tapi ia malah dengan penuh ambisi melakukan eksperimen terhadap para korban, yang menurut teorinya sendiri, ia akan menciptakan manusia yang tahan terhadap cuaca panas, cuaca dingin, tidak kelaparan meski tidak makan berbulan-bulan, kuat dan kebal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yan Jisoo akan membuat manusia biasa menjadi monster yang tidak berperasaan. Tapi setelah Mia mengetahui eksperimen tersebut melibatkan anak kecil dan remaja sebagai bahan malpraktek, maka dengan alasan kemanusiaan, Mia pun menolak eksperimen tersebut. Tapi pendapat Mia malah berbanding lurus dengan Kwon, temannya ini, yang lebih memilih setuju dengan eksperimen si dokter, sehingga si Mia pun terpaksa ditangkap namun ia berhasil meloloskan diri. जरूर वो डॉक्टर उन पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। Sedangkan Donli dan Jiwan kini sudah sepakat untuk membantu Mia memberantas kebiadaban Dr. Jisoo beserta komplotannya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah untuk masuk ke dalam gedung apartemen tersebut tidaklah semudah itu. Di sini Donli memiliki sebuah ide, yaitu mengajak bekerja sama dengan Tiger, karena mungkin Tiger bisa membantu misi yang cukup sulit ini. ये लोग किस मिट्टी के? Sedangkan di apartemen, Dr. Jisoo mulai memberikan aturan kepada penduduk baru, yang mana orang tua dan lansia mendapatkan bagian tinggal di lantai bawah untuk mengoperasikan air bersih. हम देंगे और उन पर भरोसा रखेंगे। पानी को पीने के पानी में कैसे बदलते हैं। Sementara remaja tinggal di lantai atas untuk mendapatkan bimbingan belajar agar menjadi manusia penerus di masa yang akan datang. हम पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखते हैं, आपको बच्चों से दूर। तो इसका मतलब मैं अपने दादी। Sedangkan Suna kini mengikuti proses belajar mengajar dari sang guru. Tetapi baru saja tiba di kelas, Suna menyadari ada kejanggalan yang cukup mentereng. Semua siswa-siswi di kelas tersebut terlihat seperti orang kesurupan, sebab tatapan mereka terlihat kosong. क्या अलग होता है? सब अपने इंसानों का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? इंसानी Dan juga di belakang mereka, tepat di bawah kuping, terdapat bekas luka yang dimiliki oleh seluruh siswa-siswi. तो क्यों ना हम सब मिलके Sesaat setelahnya, petugas konsumsi membagikan air minum kepada siswa-siswi. Mereka pun meminum air tersebut, sementara Suna malah menanyakan keberadaan kakek neneknya ada di mana. Si guru ini pun memberikan alasan bahwa mereka berdua sedang mengalami sakit parah sehingga diisolasi di tempat rahasia. Tentu jawaban tersebut membuat rasa curiga dan penasaran Suna semakin menjadi-jadi, sehingga Suna pun sampai lupa untuk meminum air tersebut. सब भरपेट खाना खाओ और पानी पियो, भूलो मत।
diperlihatkan sebuah pertarungan di dalam bangunan kosong yang ternyata itu adalah dua komplotan preman yang salah satu dari mereka dipimpin oleh Tiger. Mereka saling adu jotos dan ketika yang kalah tidak terima dengan kekalahannya, maka langsung terjadi tawuran brutal-brutalan. Belum usai tawuran, Don Lee dan Ji-won datang untuk berbicara secara baik-baik dengan Tiger. Tapi sebab Don Lee adalah mantan petarung tinju kelas berat dan mengalahkan petinju-petinju hebat di seluruh dunia, termasuk Tiger juga dikalahkan di waktu itu. Maka saat ini giliran Tiger untuk balas dendam. Mumpung pasukan Tiger banyak dan ditambah Tiger meminta pasukan musuhnya ikut bersama-sama menyerang Don Lee dan Ji-won. Dan Don Lee dan Ji-won tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sekedar melumpuhkan Tiger beserta pasukannya. Lalu anak buah Tiger beserta Tiger sendiri diinterogasi oleh Don Lee tentang letak dan fakta apa saja mengenai apartemen tersebut. Dan sebab mereka semua memilih menutup mulut, maka Don Lee pun memaksa mereka membuka mulut dengan cara yang lebih ramah. चल गुड नाइट। अच्छा चल फिर तू थोड़ा रेस्ट कर। चल सुबह मिलते हैं। Nampaknya Tiger yang terlihat garang pun ketakutan sehingga ia memilih memberitahu bahwa ia beserta pasukannya saat ini sedang bekerja sama dengan Dr. Jisoo sebab seluruh air bersih dan beberapa fasilitas umum sudah dikuasai oleh Jisoo. Sehingga mau tidak mau Tiger harus bekerja sama dengannya sebagai penculik anak-anak dan remaja demi mendapatkan sesuap makanan dan air bersih yang layak konsumsi. डिलीवरी की डेट्स मिलती है। हाँ जिस दिन हम Mendengar jawaban tersebut, Don Lee pun langsung नींद नहीं आती मैं रात कर देता हूँ ना। menjotos. Tepat di malam harinya, Susan memutuskan diri untuk kabur dari apartemen tersebut. Tapi saat baru saja keluar dari kamar, ia mendapati kedua orang tua Mei Mei sedang mendesak para penjaga agar menunjukkan keberadaan anaknya. इस बारे में कल बात करेंगे। अबे मेरी बेटी कहाँ है? उन्हें छोड़िए बताइए मेरी बेटी कहाँ है? Sebab orang tua Mei Mei terus mendesak, akhirnya Dr. Jisoo turun tangan dengan mengajak mereka ke sebuah lab tempat kerja prakteknya. मैंने कितनी हुई है? Ternyata Susan lebih duluan tiba di sana, yang mana ia langsung disuguhkan beberapa bukti berkas-berkas penting bahwa lab tersebut adalah tempat mengerikan yang telah mengorbankan ratusan anak-anak dan remaja sebagai bahan untuk memenuhi ambisi si Jisoo. Di mana praktek tersebut ingin menjadikan manusia biasa menjadi manusia yang tahan terhadap cuaca ekstrim, kebal dan kuat dengan cara menggabungkan DNA manusia dengan DNA reptil. Dan terjawab sudah tentang rasa penasaran Susan mengenai kejanggalan-kejanggalan yang selama ini ia rasakan. Susan langsung sembunyi di bawah ketika mendengar Jisoo dan orang tua Mei Mei masuk ke dalam lab tersebut. Di sini Dr. Jisoo langsung menunjukkan bahwa Mei Mei sedang dijadikan objek percobaan demi memenuhi ambisi dan keegoisannya sendiri. Seketika melihat anak satu-satunya berbaring lemah sendirian dan tidak sadarkan diri, maka kedua orang tuanya pun langsung menggoyang-goyangkan tubuhnya berharap ia akan terbangun, tapi malah membuat Mei Mei kejang-kejang dan menyebabkan pulang ke akhirat. Melihat objek percobaannya meninggal, maka Dr. Jisoo pun marah besar sehingga menghabisi kedua orang tua tersebut dengan cara yang tidak lazim. तो लॉटरी लग गई। Susan yang ketakutan pun tidak bisa menahan suaranya sehingga mengeluarkan sedikit suara dan menyebabkan ia ketahuan. Susan sekarang menggantikan Mei Mei sebagai bahan percobaan oleh si Dr. Jisoo. Tepat di hari itu juga Don Lee, Ji-won dan Mia melabrak apartemen tersebut dan Tiger sebagai petunjuk jalannya. Awalnya Tiger mengira bahwa kedatangan Don Lee ke sana akan secara diam dan senyap. Akan tetapi Don Lee yang sudah marah besar ingin segera menjotos kepala Jisoo, sehingga yang takut dengan kedatangan Don Lee bukan hanya para penjaga, bahkan si Tiger pun nampak panik dengan kondisi seperti yang saat ini ia lihat, sebab Tiger sudah tahu siapa itu Don Lee, dan ketika Don Lee marah maka tidak ada kata lain kecuali kehancuran yang nyata.
Selesai melewati penjaga, Donnie dan lainnya merambat masuk dengan penuh hati-hati. Namun ia dikejutkan dengan segebok mayat yang ternyata sudah berubah menjadi zombie. आपको ये लोग अब इंसान नहीं रहे। सब ठीक तो हो ना? Sementara si guru yang mengetahui pergerakan Donnie menuju mereka, maka dengan cepat si guru ini memberitahu Jisoo. Tetapi sebab Jisoo masih repot mengoperasi Suna, maka Jisoo tetap memilih melanjutkan pekerjaannya tersebut dan menyerahkan semua urusan ini kepada Kwon untuk menumpaskan kedatangan Donnie dan kawan-kawannya. Dengan sigap si Kwon pun langsung menuju lokasi di mana Donnie dan lainnya berada. Tetapi maka dengan cepat Donnie menyuruh Jiwon dan Mia untuk menyelamatkan Suna, sedangkan untuk menghadapi Kwon dan pasukannya akan ia hadapi sendiri. Tetapi di sini Donnie sedikit mengalami trouble ketika ia mau mengambil pedang di punggungnya sebab terhalang tubuhnya yang terlalu semok kok. Setelah Donnie membereskan Kwon dan pasukannya, kini giliran Mia dan Jiwon yang terus-terusan diserang oleh tentara susulan yang anehnya mereka sulit mati meski ditembaki berulang-ulang kali. Maka dari itu Mia menyuruh si Jiwon naik ke atas sendirian, sedangkan tentara setengah zombie ini akan ditangani oleh Mia sendiri. Dan ternyata Kwon tiba-tiba muncul yang langsung berduel melawan Mia dengan tangan kosong. Dan Mia sempat merobek wajahnya Kwon, tetapi tepat di waktu yang dibutuhkan, Jiwon muncul sembari menyandra si guru dan disusul juga oleh si Donnie yang akan menjadi lawan sepadan Kwon yang kuat dan sulit mati ini. Lagi-lagi si Donnie yang berulang-ulang kali membanting tubuh Kwon, berulang-ulang kali menjotos Kwon, tetapi Kwon nampak kebal sehingga jurus pamungkas yang dikeluarkan Donnie adalah memenggal dase Kwon sehingga terpisah sudah antara kepala dan tubuhnya Kwon. Sementara Dr. Jisoo yang menyadari pasukannya hanya tersisa segelintir orang, maka ia dengan segera menyuntikkan serum yang diambil dari Suna untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tetapi Suna yang memang tidak pernah meminum air pemberian tim konsumsi di kala itu, maka serum Suna tidak bisa menyatu dengan metabolisme tubuh milik si dokter, sehingga efek yang terjadi adalah tumbuh benjolan semacam tumor ganas yang menggerogoti tubuh si dokter. Yah, memang syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh si subjek percobaan adalah wajib hukumnya meminum air tersebut, maka apabila tidak minum maka hukumnya tidak sah. Menyadari tempat tersebut sudah berada di dalam zona merah, maka dengan cepat si dokter meninggalkan tempat tersebut dengan membawa potongan tubuh anak gadisnya yang sedetik setelah itu. Di sini Donnie berhasil melumpuhkan si guru, tapi melihat si guru yang sudah tidak berdaya, bukannya Jisoo menolong, malah memilih menyerang Donnie dengan granat dan meninggalkannya. Setiba di bawah, si dokter ini mengamuk setelah dikerumuni warga yang ingin meminta anaknya dikembalikan. Dengan senapan tersebut, ia menembaki siapapun yang berada di hadapannya, sehingga secara tidak sengaja tembakan tersebut mengenai anaknya yang ada di dalam koper. Kesedihan si dokter nampaknya tidak membuat si Donnie merasa iba, maka dengan itu langsung saja dieksekusi mati. Di sini muncul sebuah keajaiban, di mana hujan yang selama bertahun-tahun tidak pernah turun hingga menyebabkan krisis air, maka di hari ini, tepat saat si dokter Jisoo mati, air hujan pun turun dengan derasnya, dan diiringi remaja yang berlarian keluar menuju pelukan kedua orang tuanya. Kini mereka pun bisa memulai peradaban manusia yang baru tanpa ada campur tangan oknum dokter dan tentara yang semata-mata memanfaatkan situasi dan kondisi demi kepentingan pribadi. Film pun berakhir. Ending film yang cukup gimana gitu ya. Dan kalau boleh berpendapat, sebenarnya Donnie kurang mendapatkan posisi terbaiknya dalam film ini. Mungkin sebab film ini memasukkan unsur-unsur yang kurang realistis.
realistis, sehingga Donnie yang biasanya memerankan film-film yang berbau kekerasan dan realistis, maka dalam film ini kelihatan kurang mendapatkan chemistry atau apalah itu. Tapi lagi-lagi itu pendapat pribadi yang apabila kalian tidak setuju dengan pendapat saya, ya itu hak kalian masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku.